Sampurasun Boboto Persib Bandung. Jumpa lagi dengan Opa Dani dalam segmen I'm Legend. Saya sekarang bertemu dengan seorang legenda Persib di era 80 hingga 90. Dia adalah Nana Supriyatna. Kumaha damang a. Alhamdulillah. Ini wartawan senior. Punten ya ngarepot ya. Iya. Saya teh pengen tahu Kang Nana ini di Persib seperti apa dulu. Kan banyak orang ya yang belum tahu siapa sih Nana Supriyatna gitu kan. Karena banyak kan yang nggak tahu. Wah, itu dia. Padahal ini adalah salah satu elemen sukses Persib pada era itu gitu ya. Oke, Kang Nana. Saya mau tahu dulu tahun berapa Kang Nana menjadi skuad Persib dan dilatih oleh siapa pada saat itu? Karir saya sih sebetulnya diawali dari junior ya. Cuman junior juga termasuk lambat dalam menekuni sepak bola karena Kenapa itu tuh? Karena saya latihan sepak bola itu di usia 17 tahun. Ari batur 10 11 itu 17. Kalau orang lain mah dari usia 10 tahun, 15 tahun karena dulu saya menekuni bola voli dulu. Oh, voli dulu. Cuman lihat persaingan di Kota Bandung pemain voli kan tinggi-tinggi, saya pendek. Jadi akhirnya tahun 86 saya pindah ke sepak bola. Oh, gitu 86 ya. 86 tuh kelas 2 SMA. Duduh, atau telat pisan itu. Kelas 2 bukan SMA SGO saya. Oh ya, saya oke. lulusan SGO. Ya, setingkat lah sekarang SMA. LTA lah gitu. jadi saya termasuk terlambat. Jadi masuk ke Persib usia muda itu junior lah tahun berapa? Junior tuh tahun 86, 87 ikut junior, cuman tidak masuk tim inti karena gitu. Mungkin itu tadilah kemampuan saya tidak teruji dari awal basicnya dianggap dari belum bagus. Usia dini gitu. Oke. Butuh berapa lama Anda di itu di usia di level itu hingga jadi pemain untap inti gitu? Awalnya sih saya kan masuk Sidolik, klub Sidolik di situ. Satu saat itu ada uji coba Persib mau berangkat ke Brunei tahun 87. Persibnya Persib senior. Itu. Oh, yang abis juara dia langsung berangkat ke Piala Sukan. Iya. Mau ke Piala Sukan. Persib tuh uji coba sama tim Sidolik. Oke. Di situ saya main sama pelatih juga karena saya baru kan di Sidolik. Kamu tahu, jaga aja bila perlu sampai ke kamar mandi kejar katanya. Kan aneh gitu ya. Oke. Nah, dari itu saya main. Alhamdulillah di situ Persib nggak bisa bikin gol gitu. Oh gitu ya. Kang Ajat di situ main digantikan sama Dadang Kurnia, digantikan sama Jafar Sidik, tiga-tiganya nggak bisa bikin gol. Oleh anak yang bau kencur ya gitu. Bau kencur ya. Sampai saya disamperin sama Kang Adeng waktu itu, nanya nama saya gitu, kamu bakal jadi pemain Persib. Adeng yang orang pertama langsung bicara. Nah dari situ datanglah Pak Wardaya sama Pak Ateng. Balik di Brunei, mana ngilu latihan. Berarti Anda cepat sekali ke Persib. Alhamdulillah 87 cuman kan ada itu waktu itu ada Roy Darwis, Nandang Kurnaedi ikut. Ya pemain-pemain yang muda itu diikutkan latihan gitu, menemani seperti magang ya, menemani tim Persib yang udah ada untuk melengkapi lah jumlah pemain. Mungkin cuman berapa pertemuan latihan, balik lagi gitu. Pas awal-awal dipanggil itu nggak pede Kang. Tapi bener setelah Piala Sukan selesai bener Nana tadi dipanggil. Ada panggilan untuk seleksi kan. Oh seleksi lagi. Sama Sutiono, sama siapa? Roy Darwis, yang Nandang tadi. Kalau Nandang kan udah masuk lah. Dudi kalau Dudi itu dibawa setelah dia di Gresik. Oh dia rombongan itu ya. Oke. Kan setelah itu Roy mah pergi ke Gresik semua. Dudi, Yadi, Roy Darwis, Keke Jakaria. Kata rombongan itu. Saya mah ditinggal. Kenapa nggak diajak atau gimana? Diajak sama dulu ada yang itu Pak Kus Thomas Wah ya. Nana kamu mau nggak berangkat ke sana? Cuman saya nggak dikasih sama yang punya Sidolik. Pak Ilyas HDD itu nggak boleh, kamu tetap di Bandung, pasti kamu jadi pemain Persib. Oh jadi sejak itu udah aja jadi pemain Persib.
Oke. Dengan posisi yang sama dengan Robby Darwish. Ya, makanya kata si Nyanyang tuh, kamu mah salah lahir katanya. Kata, kamu masuk Persib, di situnya ada Robby Darwish, ada Adeng Hudaya, jadi salah lahir. Tapi memang posisi awal di situ. Ya, di situ. Cuman pertama sih ikut waktu Persib ada uji coba di situ, disuruh main wingback kanan sama Bisa? Purwadaya tuh. Ya bisa, cuman berapa menit lah. Kan masih sama pemain seniornya juga masih canggung gitu. Oke, tadi bilang sempet nggak pede lihat seorang Robby Darwish, seorang Adeng Hudaya gitu, nggak tahu pelapisnya siapa lagi gitu ya. Terus jadi kalau melihat mereka seperti apa atau bertemu gimana, harus nunggu gitu tungkul itu kumaha? Aslinya Kang, saya itu kan dapat panggilan mau ke lapang, lihat Robby Darwish, Yusuf Bahtiar, segen malu gitu kan. Main Persib kita dipanggil gimana? Surat dipegang. Saya duduk di jembatan penyeberangan di situ, nggak masuk sampai dia Nggak, selesai emang mau latihan. kemana itu? Stadion Sidoli kan ada jembatan penyeberangan. Dulu ada ya dulu? Sekarang juga masih Ada juga? yang ada nggak yang ke Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Di situ nonton aja. Besoknya saya balik lagi ke klub, dimarahin. Kamu kemana nggak latihan? Malu Pak. Ada panggilan lagi, mikir saya teh gimana caranya nih. Akhirnya saya diam di pintu masuk. Kalau dulu kan ada gerbangnya gitu, yang dari satu lagi ada pintu kecil, kan suka masuk jalan situ semua pemain. Saya udah berdiri di pintu sama Iwan Sunaria, kemana anjing sih kemari teh datang. Tarik di Padahal mah malu. Ayo ke Jero. Alhamdulillah dia ajak. jadi aku ya. Ketemu Nandang Kurnaedi yang udah latihan. Akhirnya gabung mulailah dari situ. Oke. Gabung-gabungnya. Jadi saat itu nggak berani negor ya, pasti nunggu ditegur gitu ya. Iya. Oh gitu. Saya tuh mungkin lah orang kampung, minder saya. Kampung kumaha kan itu juga orang Persib juga banyak orang dari luar kota Bandung. Iya. Nggak nyangka teh tuh Kang Dani. Saya cuman latihan, ikut latihan aja. Tahu-tahu disuruh latihan, suruh gabung sama tim. Ada Robby Darwish, ada dulu kan masih ada Kang Iwan Sunaria. Sobur, kalau Kang Sobur kan samalah orang Cicalengka, walaupun nggak kenal sama saya, karena kalau saya mah kan dia mah udah top duluan. Gitu, Jadi artinya meski Anda pemalu ya pada saat itu, tapi proses adaptasi nggak masalah kan? ya, itulah saya masih pegang omongan Kang Yusuf tuh. Kamu junior, kalau latihan passing, latihan tendang-tendangan, kamu jangan sama junior lagi. Latihan sama senior. Oh, dengan mereka. Biar kamu terbiasa katanya nanti. Lamun cek sunatnya mah wanoh lah, Oh, iya, oke. akrab. Jadi kita nggak canggung lagi. Kalau main 4-2, walaupun kamu jadi kucing dari awal sampai akhir, mending ikut di senior. Oh, gitu ya. Saya ikutin itu Kang Dani, bener. Iya. Itu terus dari situ proses sampai akhirnya Anda tercantum sebagai skuad Persib. Misalkan Persib butuh 25 pemain, Anda ada di 25 pemain itu tahun berapa? Tahun 92 saya udah masuk di cadang. Kalau 90 saya cuman ikut duduk di tribun. Di tribun. Nonton waktu ada kejadian pertama Persib main sama Tangerang, ditahan row 0-0, nggak bisa bikin gol. Kang Sobur berhenti kan dari situ, sama yang naik itu kan. Dari situ saya masih di atas nonton tahun 90. 90. Yang juara 89-90. Iya. 89-90 itu masih belum masuk 92 baru masuk cadangan. 92 cadangan sampai Kebanyakan cadangan terus. tapi kan kita bicara kan memang Kang Nana ini adalah cadangannya Robby Darwish lah sebut gitu ya. Betul. Tapi kan pasti ada momen-momen Anda bermain gitu kan. Banyak kan saya main tuh kalau Kang Robby kena kartu, sakit atau dipanggil PSSI. Yes, pasti itu. Pikiran juga saya begitu. Nah, Seperti waktu kami juara di Piala HPN di Bandung, adu penalti sama Medan itu,
karena Robi Darwis, Yusuf Bahtiar Sutiono sama Yadi Mulyadi Tim nasional. Tim nasional. Alhamdulillah waktu itu saya main berduet dengan Yadi Mulyadi dan Roy Darwis. Bukan Yadi Mulyadi, Nunung Mulyadi. Oh, dengan Nunung Mulyadi almarhum ya. Tapi kita main 0-0, tapi pertama Persib bisa menang adu penalti di Medan itu di Piala HPN. Dengan Hari Pers Medan nasional di Siliwangi finalnya di situ. Terus Anda main full 90 menit? Full main. Tapi awalnya saya main di Persib tuh yang jadi kenangan itu Nah, tahun itu sebab apa pertandingan lawan apa dan kenapa itu jadi kenangan? uji coba waktu itu. Masih ada Kang Adeng, cuman Kang Robi waktu itu masih dipanggil PSSI juga. Kang Robi ada main lawan Jepang, nggak tahu tim Jepang tuh Yomiuri atau apa, Yomiuri, uji coba di Bandung. Pas mau main tiba-tiba Kang Adeng tuh apa kayak yang dikena stroke ringan tuh. Si rahangnya tuh sampai bengok juga. Bengok gitu. Tapi dia maksain main, tapi ke saya teh setengah main ganti aing. Alhamdulillah babak kedua saya suruh main bisa nahan tim Jepang, katanya mah divisi Liga Jepang pertama bisa nahan tim Jepang itu 0-0 gitu. Menggantikan Kang Adeng, jadi posisinya di libero saya waktu itu. Oke, Bobotoh, menarik sekali cerita seorang Nana Supriyatna ketika dia pertama kali menggantikan superstar Adeng Budaya. Mau tahu apa cerita berikutnya? Tunggu nanti ya di edisi kedua. Bobotoh, kita lanjutkan lagi obrolan yang tadi sempat saya cut dulu ya soal pertandingan melawan Yang mana tuh? pertandingan pertama Anda dengan Persib. Bagaimana? Dulu pertandingan pertama sama Persib terus terang sangat berkesan karena itu awal karir. Saya dari kampung ke Bandung, tidak menyangka ada kampungan ya. Anak kampungan. Pak Thohir bilang terus terang, Pak Thohir bilang, orang kampung datang ke Siangan wae karena saya naik kereta api dari gitu. Cicalengka. Terus gimana itu dongengnya? Di pertandingan pertama. Sangat berkesan. Pertama waktu sama tim dari Jepang itu gimana ya? Bisa berduet dengan Adeng Hudaya, dengan Robi Darwis, dengan Dede Iskandar, di situ di tengahnya masih ada Iwan Sunar, Asep Somantri yang udah ini, pokoknya berkesan sekali. Bener. Anda nggak buat kesalahan di situ? Alhamdulillah nggak buat kesalahan. Gitu. Tapi pasti ada dong kesalahan pernah Anda buat sehingga Anda sempet di down atau diisukan segala rupa gitu. Aduh, kalau denger itu bener. Kejadian kalau bikin kesalahan di lapangan terus tim jadi kalah kan otomatis itu sangat sakit gitu ya. Apalagi ada tuduhan macam-macam gitu ya. Itu kejadiannya di Piala Indosemen. Anda pernah dituduh gitu? Bukan dituduh sih, diduga-duga gitu ya, diduga-duga. Waktu kejadian itu kan final Piala Indosemen lawan Asabab. Persib lawan Asabab. Anda main dengan Adeng Hudaya atau Robi Darwis? Bukan. Adeng Hudaya udah nggak ada. Ada Robi Darwis, saya dengan Roy Darwis. Oh, dengan Roy Darwis. Saya main jadi libero kan dulu, pakai libero katanya. Saya yang bikin kesalahan itu kan lagi ada serangan balik counter ke Persib. Di kanan yang kelihatan cuman Peri Sandria. Di kiri tuh nggak tahu, saya diapit sama dua striker mereka. Saya buang ke kiri, mantul ke perut Henry Susilo, kan otomatis mantulnya ke kaki, pas ke kaki si Peri Sandria itu langsung syuting ke Gatot gol. Itu hampir menit-menit akhir. Saya jadi ini yalah, saya merasa bersalah tapi ada sedikit ketidakpercayaan lah ke saya. Duga-dugaan nih suap-suap gitu ya. Sempet nangis nggak ketika ada duga-dugaan seperti itu sebagai anak muda saat itu? Tapi itu tidak secara langsung, cuman dengar tim gitu. Senior, seorang senior, Nana kamu gini. Akhirnya pas Kang Robi nggak bisa main waktu
kompetisi perserikatan lawan Bengkulu di Siliwangi. Mm-mm. Saya sampai ditanya dulu sama almarhum Pak Ateng Wahyudi, kamu sanggup main gak? Pak, kalau saya nggak sanggup main ngapain saya ikut latihan tiap hari? Aing ada curiga kemana kia. Ya itulah si pemain senior itu yang bela saya. Terus terang lah Kang Yusuf yang ngomong Yusuf gitu, Baktiar. bahwa, heeh, Apa katanya waktu itu? si Nana itu pemain muda belum tahu apa-apa katanya. Berarti yang tua tahu ya? Nggak tahu itu mah. Ya. Nah, terus Kenangan yang akhirnya- paling ini tuh, bikin kesalahan yang membuat Persib kalah, yang harusnya juara tapi tidak juara, sampai lawannya itu Kang Heri Kiswanto pemain senior ya. ngelus kepala saya, kamu masih terus latihan, jangan frustasi. Enggak bilangin hari Kisanto. Nunanya nih. Oke. Tapi kan dari dulu ya sepak bola kita kan sering dicurigai ada suap-suapannya. Seperti waktu Persib juara tahun 86 aja kan. Sebelumnya kan lawannya itu di semifinal siapa? Manokwari katanya menang sekian gol gitu kan. Nah, zaman Anda sendiri ramai enggak sih yang kayak gitu? Isu sih ada, tapi saya tidak tahu itu seperti apa suap itu. Kalau ya selentingan ada, tapi bukti di lapangan saya nggak tahu seperti apa, atau saya belum menyaksikan sendiri gitu ya. lah. Tapi kalau dilihat dari permainan gimana sih? Nak? Wah, ini kayaknya ada tendensi suap gitu. Kelihatan nggak sih, Nak? Kayaknya nggak kelihatan Nggak sih. kelihatan ya? Heeh. Oh. Nggak tahu lah kalau Kan tadi katanya kalau kata Yusuf Baktiar si Nana mah anak kemarin sore masih muda nggak tahu. Beda berarti pemain senior kan. Nah, termasuk Aris juga kan dulu kan Aris Rinaldi kan sempat dicurigai juga seperti itu. Padahal kan bukan. Anda sebagai teman dekatnya juga kan akhirnya tahu soal itu. Aris, kalau secara ini saya nggak tahu. Cuman dia balik ke Bandung itu ya pengen mengembangkan karir. Kalau masalah non teknisnya saya nggak tahu. Gitu ya. Dan itu Karena rahasia. memang kalau namanya suap memang susah pembuktiannya ya. Sampai sekarang juga susah pembuktian, cuma kita denger aja. Tapi mudah-mudahan sepak bola kita semakin baik ya, tidak ada yang kayak gitu ya, karena kita juga menyayangkan jika teman-teman sudah para praktisi sudah bekerja berat, bekerja keras, ternyata ya gugurnya seperti itu. Oke, kita selesaikan soal itu ya, Boboto. Ada juga cerita menarik soal Nana, katanya waktu duet dengan Adeng Hudaya di sebuah turnamen di Medan. Padahal saat itu tim-tim pesertanya selain Persib adalah tim-tim era divisi dari Belanda seperti Roda dan RKC Belanda sama MPP. Nah, Kang Nana bisa cerita soal itu. Anda kan menjadi pemain hebat di situ. Bukan pemain hebat, kebetulan waktu itu Kang Robi nggak ada karena dipanggil PSSI. Saya dimainkan. Kalau dibawanya sih udah gabungnya udah. Cuma di situ dikasih kesempatan bermain karena satu poolnya itu sama Medan, MPP sama RKC waktu itu. Kang Adeng sebagai pemain senior karena saya masih muda. Karena Kang Adeng tuh terus terang beliau yang membimbing saya di lapangan. Membimbing dari teknis non teknis masalah psikologi saya Kang Adeng terus terang yang membimbing saya. Main di situ pertama main di kompetisi turnamen yang besar itu saya di situ. Ada MPP, ada RKC yang notabene mereka dari tim Liga 1 ya di di Liga Belandanya. Pertama lawan Medan bisa menahan Medan 0-0, saya udah bangga sekali ya. Waktu itu ada striker Soeharto, pemain top Kang Sunardi siapa lagi ya? Sunardi A, Sunardi B di sana tuh ada. Masih main di situ. Bisa menahan draw. Sampai Kang Adeng pas mau lawan Belanda kan tinggi-tinggi orang. Tinggi-tinggi kita cuma ditinggalkan satu hotel di Kaleng oge menaik. Tapi dia salut sama Yusuf Bahtiar. Yusuf
Bahtiar tuh pemain paling susah diambil kan. Sampai di hotel tuh diangkat sama dia. Ini pemain iya tapi bagus sih bilang Iya. sama saya. Yusuf Bahtiar memang saya juga pernah dengar dari cerita beliau, dia ketika semifinal Liga Indonesia pertama ya. Karena kita udah pakai wasit asing waktu itu. Wasit asing sampai bertanya gini, "Anda orang Thailand bukan?" Kalau Iya, Yusuf Bahtiar. kemampuan. Jadi dianggap dia bukan orang Indonesia karena memang istimewa saya itu. Oke, nah lanjut lagi nah. Saya main di situ karena tinggi-tinggi. Kang Adeng kan aing heading kurang halus. Bola luhur kumamane bola handap kuma aing. Itu pengakuan jujur ya dari seorang Adeng ya. Aing mah lemah. Bola luhur aing kurang halus. Bola handap ku aing gak biasanya. Tapi itulah karena mereka tuh tim profesional, bagus-bagus. 2 gol tuh di syuting dari hampir garis tengah sama anduk. Si Mas Samai. Eta kada kurang konsentrasi tuh aku mah tuh terpukau lihat permainan apa nih gitu mana dah. Kencang-kencangnya Oh, gitu. pesudut dua-duanya. Itu pengalaman internasional yang kedua ini di Oh turnamen iya. lawan pemain-pemain dari luar gitu. Oke, Boboto. Ini sekedar informasi aja. Dulu memang Persib itu terhitung tim yang kuat dan stabil karena memang mereka banyak beruji coba dengan tim-tim luar negeri. Kalaupun tidak dengan luar negeri, banyak turnamen-turnamen yang diikuti Persib. Karena memang zaman dulu itu, zaman saat itu 80-an ya, banyak sekali turnamen yang ada di berbagai daerah. Seperti di Medan juga ada Marahalim, ada Piala Uda, di Makassar ada Piala Alah pada lupa saya. Di Surabaya ada Piala Surya gitu ya, di Bandung ada Piala Siliwangi gitu ya, kayak begitulah. Banyak sekali turnamen yang ya. Dan banyak juga tim-tim luar negeri seperti Eindhoven juga pernah mampir di Indonesia pernah main dengan Persib ya. Itulah kenapa saat itu Persib begitu bagus dan kuat. Oke, Kang Nana. Kita meloncat aja ya. Ada cerita menariknya sampai sekarang ini selalu jadi bahan tertawan teman-teman wartawan gitu ya. Cerita soal ikan asin yang diberikan langsung oleh seorang ketua umum pada saat itu, Ateng Wahyudi almarhum, kepada Anda. Sementara yang lainnya dapat dikasih uang tapi Anda dapat ikan asin. Ini gimana dongengnya ini? Ini mungkin bukti kasih sayang seorang manajer ya. Walaupun nggak tahu itu hasil penelitian atau bukan. Bahwa ikan asin akan mengurangi kram kaki. Saya suka kejang kaki saya. Karena pemain belakang sering lompat mungkin ya. Ceritanya gini, waktu turnamen di Bali, kebetulan bulan puasa lagi turnamennya. Malamnya ditanya sama Pak Ateng, "Mana tong puasa kabeh cenah?" Kang Dede protes. Hari kita puasa katanya. Biarin Pak, puasa tuh setahun sekali, kalau main bola kita tiap hari. Ya. Nah, ceritanya ikan asin itu terus terang saya suka kejang kaki nih, ada penyakit ini. Jam 9 malam almarhum Pak Ateng itu teriak-teriak, "Mana? Di mana kamar mana?" Alah, Sutiono bilang, "Nah, Pak Ateng mau ngasih duit." Saya lari keluar sama Sutiono. "Dia mana? Kan kalau ngambil Uang. nodok saku ngambil uang dari saku, kayaknya uang nih." "Iya, yang mana?" "Tisu, di dalamnya ikan asin." Aduh, nah Sutiono bilang, "Nah, orang mau diberi duit, mana diberi asin." Orang mau rezeki asin. Kalau tuh nggak nyari ke Pateng, nah saya lakukan asin dari nusan duit gitu. Itulah Pak Ateng mungkin lah, dia tuh sering guyon kalau mau main, menghibur pemain gitu. Itu juga mungkin salah satu guyonan dia. Saya ngasih asin, tapi uangnya ngasih juga. Tapi ngasih. tapi lauk asinnya itu dimakan nggak atau hanya mau lauk asin coba dibungkus ku tisu? Karena ikanan anu itu asin jambal roti. Oh, jambal. Oh. Jadi enak gitu. Mun asin pedaman ya lu mungkin gitu. Tapi bener nggak tadi setelah makan ikan asin kita kejang mah masih. Jadi kira-kira Pak almarhum Ateng Wahyudi itu dapat informasi dari mana itu? Menyembuhkan kejang dengan lauk asin.
Katanya kalau kram itu kekurangan cairan, larutan garam keluar banyak. Ini mungkin makan kudu asin, di samping minum parolit sama itu. Itu kanya. Ya oke lah, emang Pak Ateng sangat dekat dengan sangat pemain ya, dekat. seperti melindungi ya, mengayomi semuanya, juga memberi arahan gitu. Apa satu kata buat seorang almarhum Ateng Wahyudi? Nanti kan bisa didengar oleh keluarganya. Beliau sangat satu kata ya. Ya, kesan Anda seorang untuk Ateng Wahyudi karena memang terlalu banyak ya, kalau satu Pokoknya kata nggak cukup ya. kalau menurut saya dia manajer paling perhatian, paling gimana ya? Karena dia tuh kalau mau main mau apa selalu datang, bahkan dia puasa kalau Persib mau main sama istrinya. Oh, Aing teh puasa mun manerek main dia sampai bilang gitu. Pokoknya super lah Pak Ateng. Pak Ateng Wahyudi puasa ini kalau mau main katanya. terus dia kalau janji-janji selalu tepat ya, tidak pernah miss gitu ya, Alhamdulillah. tidak juga berubah gitu ya. Alhamdulillah. Oke Bobotoh, demikian obrolan kita dengan legenda Persib Nana Supriyatna. Dia adalah pemain belakang yang